Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 52, Murka. Ruangan itu adalah VVIP yang hanya diisi oleh satu pasien saja. Saat Givari mendorong pintu dengan kencang, sontak membuat Ravin, Belva dan Alana menoleh bersamaan. Semuanya memelotot beradu tatap. Belva sangat tercengang melihat kehadiran ayah mertuanya secara tiba-tiba itu. Ayah, Ravin skakmat. Ia tidak bisa lagi mengelak dan beralasan. Apa yang terjadi itu sudah sangat jelas. Givari kembali memegangi dada yang terasa nyeri. Rizwan pun selalu sigap di sisinya. Dan pria itu juga sangat terkejut penuh tanya melihat keadaan di depan matanya. Bertanya dalam hati apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga sepupunya itu. Aku didik kamu agar menjadi lelaki berguna, beradab, berakhlak dan bertanggung jawab. Tapi rupanya semua itu kau buang begitu saja. Kau hancurkan kepercayaan kami. Suara Givari terdengar berat dan bergetar, penuh amarah. Ayah, kami bisa jelaskan ini. Belva cepat-cepat menyahut. Namun, Givari tak memperdulikan dan tatapannya masih lurus menatap Ravin yang bergeming. Ayah, aku bisa jelaskan. Aku harap ayah bisa tenang dan mau mendengarkan aku. Ravin berjalan menghampiri ayahnya. Gigi pria tua itu bergemelatuk. Tangan kirinya mengepal kencang, sementara tangan kanannya masih memegangi dada. Ayah, maafkan aku, karena aku tetap menikah dengan Alana karena aku dan dia saling mencintai. Ravin mulai berucap. Plak, satu tamparan di wajah Ravin membuat semuanya terperanjat. Semua yang ada dalam ruangan itu hanya bisa bungkam. Sampai bayi dalam dekapan Belva pun mulai menangis karena terkejut. Kau telah mempermainkan dan menginjak-injak harga diriku dan keluarga. Bisa-bisanya kalian mempermainkan keadaan seperti ini. Givari semakin merasa nyeri. Bahkan untuk berucap pun rasanya sudah tidak sanggup. Ayah, maafkan aku. Ravin tetap berusaha menjelaskan. Aku sadar aku salah karena telah berbohong. Bahkan mungkin aku tak punya tempat lagi untuk dimaafkan. Ayah, maafkan kami. Kami terpaksa melakukan itu semua karena tidak mau menyakiti hati orang tua. Kini Belva yang meminta maaf dan mendekat ke arah Givari. Kalian benar-benar sudah gila dan hilang akal. Apa kamu sudah tahu jika Ravin melakukan itu sebelum menikah denganmu? Tanya Givari pada Belva mengintimidasi. Belva terdiam sejenak. Ia menggeleng pelan. Bayi merah dalam dekapannya pun terus menangis. Ia bergegas memberikan bayi itu pada ibunya. Karena tak henti menangis. Saat sudah dalam dekapan ibunya barulah tangisnya mereda. Belva tidak salah. Ayah, Ravin pun telah membohonginya. Hanya saja dia memilih bertahan karena tidak ingin menyakiti orang tua. Kami tidak punya pilihan lain selain bertahan dan berpura-pura. Di sini aku yang salah. Aku sadar itu. Ravin berusaha terus menjelaskan. Keterlaluan. Teganya kamu membohongi kami semua. Ravin. Givari semakin geram. Kemudian ia berganti tatap pada Alana yang sedari tadi terdiam dan menunduk. Dan kamu, perempuan macam apa kamu, sampai rela menjadi simpanan? Karena apa dan ingin apa kamu? Givari melangkah ke arah tempat tidur Alana dengan suaranya penuh penekanan. Kamu hanya ingin harta, kan? Memang dasar perempuan rendahan kamu. Aku pun tidak begitu yakin anak itu adalah darah daging putraku. Mengingat betapa hinanya perempuan sepertimu. Hardik Givari tanpa celah. Ia murka sekali. Ayah, jangan marahi Alana. Aku saja yang menjadi bahan amarahmu. Ravin membela. Dia tidak pantas dibela. Wanita rendahan dan tidak tahu diri itu pantasnya hidup bersama seonggok sampah. Givari semakin murka. Suaranya terus mengeras sampai bayi itu kembali menangis. Seolah tak terima ibunya dihina. Alana hanya terdiam tak bisa berkutik. Ia sudah pasrah mau dikata dan dihina seperti apapun juga. Saat itu hatinya mendadak lemah dan tersadar bahwa ia sangat salah selama ini. Sabar, Om. Jangan bicara seperti itu jika ada bayi. Kasihan. Dia baru saja hadir ke dunia dan masih sekecil itu harus mendengar umpatan kasar dari orang dewasa. Maaf, Om. Itu tidak baik.
Rizwan berbisik lembut pada Givari yang sedang naik pitam. Alana tidak seburuk yang ayah kira. Rafin kembali membela. Kini Givari semakin sakit dibuatnya. Tidak seburuk apa? Kamu mau katakan dia wanita baik-baik? Givari menatap tajam ke arah Rafin. Tidak ada wanita baik-baik yang rela menjadi simpanan. Pernikahan itu harusnya diumumkan, diperlihatkan, bukan malah disembunyikan seperti barang ilegal. Givari tambah geram. Semua terdiam melihat amarah pria tua itu. Setiap suara yang keluar pasti sangat menggelegar. Aku benar-benar menyesal telah menikahkan kamu dengan putri sahabatku. Kamu telah membuat aku menyakiti mendiang sahabatku. Givari susah payah mengatur napasnya yang semakin sesak tak tertahankan. Tak lama Givari pun malah ambruk dan kehilangan kesadaran. Givari mengalami serangan jantung. Dengan segera ia diberikan pertolongan dan dibawa ke ruang tindakan. Rafin saat ini benar-benar kacau dan pening. Ia tidak menyangka semua ini terjadi begitu cepat. Semua rencananya gagal total. Ayahnya terkena serangan jantung. Kini semuanya sudah terbongkar. Bahkan, pernikahannya dengan Alana pun sudah pasti terancam kandas. Hal itu membuat Rafin semakin berkecamuk. Menatap ayahnya yang sedang dilakukan tindakan. Rafin menitikkan air mata. Di sebelahnya ada Rizwan yang terus menenangkan. Akhirnya Rafin pun menceritakan semua yang terjadi pada sepupunya itu. Belva pun ada di tempat itu. Ia hanya bisa terdiam dan pikirannya kian gusar. Mendengar semua cerita dari Rafin, Rizwan menggeleng pelan sembari terus beristighfar dalam hati dan lisan. Tidak menyangka atas perbuatan Rafin yang begitu nekat dan penuh resiko itu. Aku menyesal, Riz. Andai aku mengatakan hal ini sejak awal, mungkin kejadiannya tidak seperti ini. Keluh Rafin. Tidak baik jika terus berandai-andai. Apa yang sudah terjadi ini memang sudah jalan terbaik yang harus kalian lalui. Jadikan pelajaran berharga selama hidup. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Jadikan sebuah ujian sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri lagi pada Allah. Rizwan berusaha tenang. Tapi aku sudah menyakiti orang tuaku. Dia sangat marah dan kecewa padaku. Aku anak durhaka. Rafin menangkupkan tangan di wajah. Ada isakan kecil lolos dari bibirnya. Bertaubatlah, mohon ampunan pada Allah. Kita juga doakan ayahmu agar secepatnya kembali pulih dan sehat, ucap Rizwan. Entah kenapa semuanya menjadi sangat kacau seperti ini. Riz, aku cuma pengen hidup bahagia bersama wanita pilihanku. Bukan melewati perjodohan, tapi aku juga tidak memiliki kekuatan untuk menolak keinginan orang tua. Rafin terus mengeluh. Orang tua juga manusia biasa. Mereka hanya mengharapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ada kalanya mereka hilaf dalam berkata dan bersikap. Setelah ini, bicarakan kembali baik-baik, kata Rizwan yang berusaha menenangkan Rafin. Sementara Belva pun merasakan hal yang sama. Hari ini Givari mengetahui semuanya. Tidak menutup kemungkinan, neneknya pun akan segera mengetahui hal ini. Belva duduk di taman rumah sakit dan ditemani oleh Cindy. Ia meminta temannya itu untuk datang dan menemani. Menceritakan kerisuhan yang terjadi. Ya ampun, pusingnya pala berbi. Masalah hidup kalian gak berhenti-berhenti ya, Bel. Cindy menghela napas. Menurut aku, sebelum terlambat kamu lebih baik jujur saja deh sama Oma Tara. Tapi aku takut, Cindy. Belva terisak dan merasa sangat cemas. Keadaan semakin menghimpitnya. Lebih takut Oma Tara mendadak kena serangan jantung kayak ayahnya Rafin. Loh, apalagi kalau sampai dia tahu hal ini dari mulut orang lain. Cindy tampak serius. Belva benar-benar bingung saat ini. Jalan hidupnya seperti buntu sekali. Ibarat maju kena, mundur pun kena. Mau tidak mau, secepatnya ia memang harus menceritakan semuanya. Bel, perasaan orang tua itu sangat sensitif dan peka sekali. Aku yakin banget Oma Tara pasti mau mendengarkan penjelasan kamu. Gak mungkin dia terus-menerus membiarkan kamu hidup dalam penderitaan kayak gini. Mana ada si orang tua yang mau anaknya sengsara. Kalau udah kayak gini, pasti rantai soal perjodohan sesama ningrat, perjanjian hutang budi dan lain-lain akan dikesampingkan lebih dulu. Karena kasus yang kalian hadapi ini berbeda. Lagi pula ini sudah beda zaman. Harusnya sebagai orang tua, mereka bisa mengerti. Cindy terus memberikan pengertian. Belva hanya bisa terisak-isak tetapi masih fokus juga mendengarkan nasihat.
Yang membuatnya mau menikah dengan Ravin salah satunya adalah hanya sebagai sarana penebus rasa bersalahnya karena telah kawin lari bersama pria lain yang ujungnya hanya membuat malu. Namun, ternyata keputusan menikah dengan Ravin pun hanya mengundang masalah baru. Hidup aku jadi kacau begini, Cindy. Pernikahan aku gak ada yang beres. Belva menyeka pipi. Oma Tara sayang banget sama kamu. Makanya dia mengira Ravin itu lelaki yang tepat untuk kamu. Tanpa dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itulah tugas kamu untuk menjelaskan. Memang sedikit terlambat, tapi tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Yang ada nanti malah semakin memperkeruh keadaan. Sambung Cindy sembari mengusap-usap bahu teman baiknya itu.